Bagaimana Allah memberikan hidayah? Ada anak Nabi, dia tidak dapat hidayah. Bagus sekali. Ada anak Nabi tidak dapat hidayah. Kemudian ada anak Nabi dapat hidayah seperti anak Nabi Muhammad, semuanya dapat hidayah. Ada anak Nabi Nuh tidak dapat hidayah misalkan. Kemudian ada istri Nabi Lut juga tidak dapat hidayah, tapi padahal orang hidup bersama dengan seorang Nabi. Ini bukti nyata bahwa adanya kebenaran di depan mata tidak langsung menjadikan otomatis orang itu akan menjadi baik. Kapan juga? Ketika dia menerima itu. Kalau dia menerima berarti kembali kepada inisiatif pribadi, kemauan sendiri, usaha sendiri. Jadi iman kita adalah hasil itu manusiawi sekali Islam. Al-Quran di depan mata Abu Jahal, Al-Quran di depan mata Abu Lahab, hidup dengan Nabi lagi. Semuanya, kalau mau beriman jauh lebih hebat mereka daripada kita. Kalau bahkan mereka enggak beriman sekalipun, pengetahuan tentang Islam dan tentang Nabi lebih hebat Abu Jahal, Abu Lahab dengan kita. Karena apa? Dia tahu seluk-beluk Al-Quran. Bahkan dikatakan Abu Jahal itu dia bayar orang khusus untuk selalu mematai Nabi, mendengarkan apa yang dibaca dan yang diucapkan oleh Nabi. Abu Jahal, kalau dia tidak ada, dia bayar orang khusus. Berarti semua pengetahuan dia tentang Nabi detail sekali. Tapi berguna bagi dia? Gak berguna. Kenapa? Bukan gara-gara dikunci hati saja, tapi karena gak mau menerima. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, hidayah itu ada dua macam. Tapi panjang ceritanya. Hidayah ada dua macam. Hidayah jadi petunjuk, hidayah yang menjadi maunah, pertolongan. Dua. Hidayah yang menjadi petunjuk, semua kita mendapatkannya. Makanya hari ini kalau ada orang bilang bahwa saya belum sholat, kenapa? Belum dapat hidayah lagi. Belum dapat hidayah lagi. Nanti kalau sudah dapat hidayah, saya pasti sholat. Wahai, nyan Quran ubiraya apanya? Itu azan setiap hari dikumandangkan, ada dengar? Ada. Kemudian tetangga, saudara kita, apakah muslim? Dia muslim. Apalagi dibilang gak ada hidayah. Bukan masalah gak ada hidayah, tapi kepenerimaan Anda terhadap hidayah. Kenapa tidak ada? Tuh. Bahkan hanya terima hidayah sampai urunya. Itu masalah Anda. Jadi baik bersalah Tuhan. Belum dapat hidayah saya. Kenapa? Nanti lah. Kalau sudah dapat hidayah saya salat. Kalau dapat hidayah saya dekat Allah. Kalau dapat hidayah. Semua sekarang sudah dapat hidayah. Apalagi orang Aceh. Tidak ada yang tidak dapat hidayah. Kecuali mungkin suku Mante yang ditemukan dalam video itu. Mungkin belum sampai Quran pada dia. Azan juga belum sampai. Mungkin kalau betul ada. Hanya mereka kita dalam golong pro hidayah. Hidupnya nggak ada dapat hidayah. Semua ada dapat hidayah. Jadi masalahnya pada apa? Kepenerimaan. Satu. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa hidayah itu nggak bisa diwarisi. Betul-betul adalah kalau Allah menyiksa orang yang nggak beriman pada Allah, betul-betul atas dasar usaha mereka. Anak Nabi sekalipun disiksa. Kenapa? Nggak mau terima. Subhanallah. Makanya kenapa kita sangat bersyukur dengan hidayah iman ini. Kenapa ya Allah? Alhamdulillah saya masuk dalam ini. Ada Allah berikan taufik kepada kita untuk beriman. Nah, ada yang lain? Sedangkan ayat yang menyatakan Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menyesatkan pula kepada siapa yang dia kehendaki. Itu bagaimana hubungannya dengan hidayah? Baik ya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi petunjuk yang dia kehendaki. Allah juga memberi petunjuk kepada menyesatkan siapa yang dikehendaki. Abu Jahal disesatkan oleh Allah. Abu Lahab disesatkan oleh Allah. Siapa yang menyesatkan Abu Jahal dan Abu Lahab? Allah. Hah? Coba dulu. Hai Abu Jahal, ilun kalau Nabi ilun hanalun kalau, tapi ilun memang ilun hanalun. Kalau kita berdiri dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Hai Abu Jahal, Abu Lahab, saya enggak lihat Nabi. Enggak hidup dengan para sahabat, tapi saya beriman. Kenapa Anda tidak? So lebih awal itu hidayah kepada kamu. Siapa lebih besar hidayah kepada Anda dengan kepada kami? Ayo tak keron. Tapi hana nama iman. Betul-betul enggak beriman gara-gara keputusan pribadi dia sendiri, nggak mau
beriman. Nah, tapi Allah mengatakan bahwa Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Allah telah menuliskan dalam takdirnya, di sana ada orang yang sesat, di sana ada orang yang dapat petunjuk. Gimana maksudnya? Menunjukkan bahwa siapa manih tada fa innama yahtaji li nafsi. Siapa yang mendapat petunjuk, yang menerima petunjuk, maka dia menerima petunjuk dengan keputusannya sendiri, kata Allah. Ya. Jadi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki atau tidak. Allah izinkan ada orang yang dia tidak mau terima petunjuk dengan keputusan dia sendiri. Itu makna Allah menyesatkan. Artinya apa? Allah mengizinkan ada orang yang nggak mau terima petunjuk daripada Allah. Allah izinkan. Kamu nggak mau terima? Ya udah. Itu keputusanmu ya. Ya. Kalau Allah nggak izinkan, semua beriman. Allah telah menakdirkan dalam hidup kita ini bahwa siapa yang terima petunjuk, Allah izinkan engkau terima petunjuk. Kalau tidak mau terima petunjuk, Allah izinkan pula. Maka adanya orang yang sesat dengan izin Allah, artinya apa? Silahkan kalau tidak mau terima. Kalau seandainya Allah enggak mengatakan atau enggak menakdirkan seperti itu, semua kita terpaksa beriman. Ada begitu? Ada. Ada orang kafir mas, saya terpaksa jadi kafir. Enggak ada. Karena diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Ada yang beriman silakan, ada yang enggak beriman silakan. Makanya kita ada dua versi. Makanya ulama tauhid katakan bahwa Masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah terjadi, yang enggak dikehendaki enggak terjadi. Jadi adanya orang kafir dengan kehendak Allah, ya maknanya apa? Diberi izin oleh Allah untuk mereka jadi kafir. Kalau enggak diberi izin, ya enggak akan mungkin. Mereka ada, terpaksa mereka semua jadi orang mukmin. Karena dikasih izin lah maknanya boleh. Mereka itu maknanya. Terakhir yang lain, ya. Baik, kalau tidak ada terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.